Oke, ini sudah saya rekam. Jadi selamat datang buat teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, itu saya persilakan untuk menulis di kolom chat. Jadi nanti saya usahakan bisa saya jawab satu persatu. Nah, ini sambil saya admit beberapa yang baru masuk ya. Nah, materi hari ini itu sebetulnya sekali lagi saya sampaikan, tadi sudah saya sampaikan, itu dadakan. Jadi yang penting itu saya pengen ketemu dengan teman-teman gitu ya, pengen menjalin hubungan supaya lebih baik. Itu yang penting. Jadi kalau masalah materi sih apa aja lah ya. Cuman yang kepikiran itu kemarin tentang ini, bikin karakter seperti ini, bukan bikin karakternya ya, tapi bagaimana cara memasukkan ke dalam PowerPoint, karena ini sebetulnya gampang banget ini ya. Kemarin mungkin teman-teman tahu ya, ada yang jualan tutorial itu dirahasiakan gitu ya. Sebetulnya saya nggak perlu ngerahasiain ini saya mau share di YouTube juga bisa, cuman saya nggak enak gitu kalau misalnya saya share di YouTube kan kesannya itu nggak etis gitu ya. Jadi saya share-nya hanya untuk teman-teman yang di grup aja deh. Nah, langsung saja ya, ini saya contohkan membuat memasukkan karakter. Jadi saya itu lagi bikin tutorial sekarang itu untuk premium ya, membuat karakter seperti ini karena memang lagi tren ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat itu di beberapa iklan atau apapun lah ya, saya lihat di HP saya itu di App Store gitu ya, di aplikasi itu gambar-gambarnya itu gambar-gambar karakter-karakter seperti ini gitu. Itu lagi tren memang. Nah, ini saya dan teman-teman di dalam tim saya itu juga bikin karakter seperti ini. Sebetulnya ada banyak ini karakter yang saya buat. Jadi untuk keperluan kerjaan. Jadi bukan untuk tutorial awalnya. Awalnya karena untuk keperluan pekerjaan. Jadi saya contohkan aja seperti ini misalnya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini seperti ini. Ntar sambil saya admit beberapa yang masuk. Ada 28 orang. Nah, ini contoh ya, contoh yang saya buat ini untuk keperluan pekerjaan, dan pekerjaannya sudah selesai. Ini ada banyak ya, ada 25 animasi yang saya buat. Terus kemudian ada teman yang membuat tutorial premiumnya itu yang dijual menggunakan karakter-karakter stylish seperti ini stylenya. Nah, sebetulnya sebelum itu saya sudah kepikiran mau bikin tutorial premium untuk membuat explainer 3D ya, 3D explainer menggunakan karakter simple seperti ini. Ini karakter saya bisa bilang ini sederhana sebetulnya karena bikinnya juga cepet kok dan ringan. Jadi ini sangat ringan sekali karena ini low poly gitu ya, bukan yang high poly. Ini low poly dan ini rendernya juga pakai Eevee ya, jadi sangat-sangat ringan, cepat banget gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ini sederhana. Nah, ini saya lagi buat tutorialnya, jadi nanti insya Allah Februari sudah siap. Jadi saya launching tutorialnya ini dan harganya juga nggak mahal-mahal amat, nggak seperti yang tetangga buat itu ya. Saya sih pengennya itu ya paling nggak itu 200.000 aja sudah cukup lah. Nah, itu. Nah, isinya apa sih? Isinya itu tentang bagaimana membuat explainer 3D explainer dengan menggunakan karakter yang sederhana seperti ini, yang bisa dibuat sendiri, dan karakternya juga ada yang saya siapkan. Jadi nanti teman-teman nggak perlu buat, jadi sudah tinggal pakai gitu aja. Tinggal pakai, kemudian bisa dijual atau bisa dipakai untuk membuat karya gitu. Nah, ini salah satu karakter yang sudah pernah saya buat itu seperti ini. Ini karakternya. Ini saya buang untuk modifikasinya ya. Jadi di sini tidak ada modifikasi sama sekali, baik itu modifikasi subdivision surface, ya tidak ada subdivision surface maupun mirror maupun untuk karakter apa namanya rigify ya, tidak ada modifikasi sama sekali. Oke, saya cek dulu ya yang datang sudah banyak belum. Ini Pak Yohan sudah masuk belum ya? Sudah, Mas. Oh iya, ini dia, sip, mantap. Nah, saya contohkan yang pertama itu bagaimana sih cara memasukkan ke PowerPoint.
Pertama kita siapkan dulu karakternya. Kalau teman-teman belum punya karakternya, nanti saya akan bagikan karakter ini ya. Nanti saya share aja di grup WA atau di grup Telegram supaya teman-teman bisa praktek. Nah, ini karakter ini saya akan share. Atau teman-teman juga bisa cari, ini saya contohkan, kalau teman-teman mau nyari itu bisa menggunakan kata kunci base mesh ya. Base mesh 3D base mesh. Ini teman-teman bakal banyak dapat karakter yang gratis ya. Nah, ini free aja, kasih tambahan free gitu ya, 3D. Nah, sebentar saya tambahin free 3D base mesh gitu ya. Nanti bakal nemu banyak. Nah, seperti ini. Ya, ini free, ini gratis nih. Ini filenya ada yang blend ya. Ini di website apa ya? cgtrader.com. Ini ada free juga. FBX bisa. FBX bisa masuk ke Blender ya. Ini free juga nih blend. Jadi banyak sekali karakter model-model yang free. Nah, ini bayi ini juga free. Ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Oke, sebentar saya admit lagi tadi yang baru masuk. Oke. Nah, anggaplah gini ya, teman-teman sudah punya karakternya. Kemudian apalagi? Teman-teman siapkan dalam format OBJ. Jadi ini harus diekspor dalam bentuk OBJ. Di sini sudah ada OBJ file. Jadi file export OBJ. Nah, saya sudah siapkan filenya di sini. Ini dia karakter cowok OBJ. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan website yang pernah saya share juga di YouTube, namanya Mixamo. Ya, Mixamo ini adalah website yang menyiapkan gerakan ya, motion capture yang gratis. Dan ini dirahasiakan juga sama teman sebelah ya. Jadi untuk mendapatkan gerakan ini, teman-teman hanya perlu punya akun Adobe ya, gratis kan bikin. Jadi sign in dulu di adobe.com. Atau langsung ke Mixamo saja, mixamo.com, seperti ini. Kemudian teman-teman login ya dengan menggunakan akun akun Adobe, teman-teman bikin gratis. Kemudian teman-teman tinggal mencari gerakan ya di sini, di search ini, gerakan apa yang mau teman-teman gunakan. Jadi ada banyak sekali gerakan-gerakan di situ. Tinggal tuliskan saja, misalnya ini dance ya, dance. Maka di sini akan ada banyak gerakan tarian. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu ada banyak, ada berapa halaman ini ya. Atau selain dance juga banyak ya, kayak misalnya jalan, lari, pakai kata kunci bahasa Inggris. Atau misalnya talk gitu ya. Nah, ini kan banyak kan, ada yang lagi ngomong gitu. Oke, dance misalnya. Nah, di dance ini kita pilih salah satu gerakan, misalnya ini deh, apa ya, chicken dance. Nah, ini yang contoh yang dipakai itu ya, chicken dance. Kemudian di sini karakter ini sudah saya masukkan. Awalnya bukan ini. Cara memasukkannya bagaimana? Cara memasukkan di sini ada upload karakter. Tinggal kita klik saja upload karakter. Dan di sini ada keterangan ya. Jadi format file yang bisa di-upload adalah FBX, OBJ dan zip. Jadi kita tadi sudah buat OBJ. Tinggal kita klik saja select karakter di sini, select karakter file, kita cari ya. Kemudian kita buka file karakter OBJ. Nah, ini dia, karakter cowok OBJ. Ini di open. Nah, di-upload seperti ini. Ini tentu saja harus online ya, teman-teman, harus pakai internet. Oke, tunggu sebentar, ini proses. Nah, seperti ini. Tinggal kita next saja. Ini next, ya. Pastikan bahwa karakternya itu simetris. Di sini ada keterangan untuk posisi. Jadi di sini sudah ada gambar acuannya. Yang biru ini dagu, ini kita letakkan di dagu. Yang hijau muda ini adalah lengan. Sini ya, di atasnya telapak tangan. Ini adalah sini tangan ya. Ini adalah lutut. Ya, di sini ada keterangannya, makanya teman-teman ikutin aja. Ini adalah pusat ya di sini ya. Nah, sudah selesai. Yang lain-lain nggak perlu diotak-atik ya. Di sini ada sistem tulang juga, saya juga nggak begitu paham ya. Pokoknya tinggal di next aja. Dia akan auto rigging sebentar.
dia akan auto rig sebentar, ini masih proses ya, sekitar 2 menit sih katanya gitu, mungkin tergantung dari internetnya lah ya. Kita tunggu sebentar. Nah, udah hampir selesai tuh. Udah selesai teman-teman ya. Nah, ini tinggal next saja. Ini belum gerakan yang sesuai kita pilih tadi. Tinggal kita next saja. Next, masuk ke sini. Dan ini sudah dicontohkan dengan ini gerakan yang chicken dance. Kalau kita klik gerakan yang lain, maka di sini juga akan update untuk gerakan yang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah banget kan? Tinggal kita pilih saja gerakannya yang mana yang mau kita pakai. Nah, gitu. Oke. Sebetulnya di sini ada pengaturan-pengaturan ya. Misalnya di sini ada untuk kecepatannya dan lain gerakannya dipotong atau enggak, ini mirrornya dan lain-lain. Tapi saya nggak akan otak-atik deh. Pokoknya biarin aja seperti ini. Kalau sudah selesai tinggal kita download ya. Ntar saya admit dulu. Kalau sudah selesai tadi tinggal kita download aja yang paling atas nih. Download. Ini pun nggak usah diotak-atik. Jadi formatnya ya sudah FBX 30 frame per second. Ini dengan menggunakan skin ya, kulit. Download ya. Tunggu sebentar, ini filenya kecil kok. Nah, sudah selesai kan? Sudah terdownload ini dia sudah terdownload. Namanya YMCA Dance FBX. Formatnya adalah FBX. Nah, di Blender itu kita bisa mengimport format FBX. Ya. Tapi kalau misalnya pun langsung teman-teman masukkan ke dalam PowerPoint, ya saya contohkan ini di PowerPoint 2019, new slide. Oke. Nah di PowerPoint 2019 ini teman-teman ada fasilitas insert 3D model. Nah di insert 3D model ini ada dua pilihan, yaitu from online source. Jadi kalau online source ya yang udah disiapkan oleh Microsoft seperti ini, atau from komputer ya, from a file. Nah, tinggal kita pilih saja. Ini tadi YMCA Dance FBX. Ini tinggal di-insert saja sudah selesai ya teman-teman. Kan nggak perlu butuh waktu lama ya kan? Objeknya sudah ada. Kemudian dimasukkan ke Mixamo, dipilih gerakannya, diekspor, kemudian di sini diimpor, selesai. Tapi kalau teman-teman pengen ada warnanya, otomatis teman-teman harus masuk dulu ke Blender ya. Jadi saya akan buka dulu Blender. Nah ini tentu saja teman-teman harus paham lah dasar-dasar Blender ya, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Blender. Jadi harus pahamin dulu dasar-dasarnya. Pertama kita import dulu, file, import, FBX ya, formatnya FBX kan tadi yang dari Mixamo. Kita cari di folder download, YMCA Dance, ini kita import saja tanpa melakukan pengaturan-pengaturan. Sebetulnya skillnya bisa ditambahkan sih, karena ini kecil banget ya, kecil banget. Jadi kalau kita lihat ini hampir nggak kelihatan ya, kita lihat ini cuma titik gitu ya. Kita scale juga boleh, scale ya, S gitu. Kita S, nah dia sudah ada animasinya. Kalau kita klik play atau tekan spasi ya, ini animasinya seperti ini gitu. Tinggal ini kita warna saja ya, kita warna, kita seleksi objeknya di dalam tab material ini, kita edit mode dulu ya, edit mode ya. Ini kita select, kita pilih yang mana bajunya, ini misalnya kulit warnanya ini. Oke, kemudian ditambah lagi untuk baju. Kita assign. Jadi ini dasar-dasar ya, sebetulnya saya nggak perlu sampaikan kayak gini banget, karena ini teman-teman yang sudah pernah pakai Blender pasti tahu bagaimana cara mengaplikasikan material. Rambut. Oke. Kemudian alis. Nah, anggap saja ini sudah ya. Tinggal ini kita ekspor lagi. Formatnya sama ya, FBX. FBX saya taruh di sini saja deh. Joget 2. Ya, diekspor aja langsung tanpa pengaturan-pengaturan.
Ini di delete, di insert lagi 3D model yang baru ya, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita perbaiki di Blender. Nah ini kayak gini ya, jadi mudah banget kan teman-teman. Kalau mau ditambahin modifikasi boleh ya, jadi ini belum ada modifikasinya. Kalau mau ditambahin modifikasi subdivision surface, jadi saya kembali lagi ke Blender karena ini tadi belum dikasih subdivision surface. Kita tambahkan dengan subdivision surface supaya agak lebih halus gitu. Nah gini, ini sepertinya warnanya terlalu kuat ya kalau di dalam PowerPoint itu, jadi saya buat lebih mudah lagi aja warnanya. Kita export FBX joget 2 di PowerPoint, ini saya delete, saya masukkan lagi. Oke, ini sudah ada subdivision surface-nya dan gerakannya juga masih sama. Nah, di sini ada lingkaran ini ya. Ini kita bisa putar-putar gini, maksudnya untuk mengatur rotasinya lah, sama dengan di software 3D kan. Ini ada kayak gitu. Ini bisa kita putar-putar, mau view-nya dari mana. Nah, asik kan? Jadi kalau teman-teman mau presentasi menggunakan karakter 3D itu ya kayak gitu caranya, mudah kan? Tinggal gerakannya mau teman-teman buat gerakan apa, gerakan orang lagi presentasi juga bisa. Itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi cukup praktis sekali. Nah, berikutnya saya mau bacain dulu chat yang masuk, mungkin ada pertanyaan. Sebentar, saya mau bacain dari atas dulu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, untuk produknya banyakin asetnya mas. Oke, insya Allah ya, nanti saya mau bikin tutorial itu tadi, explainer 3D explainer ya, dengan beberapa aset-aset yang saya siapkan gratis biar teman-teman bisa pakai. Request kalau bisa dari proses sculpting, retopo, texturing, rigging pak. Ini beda lagi ya untuk request sculpting, retopo, texturing ini nanti saya juga mau buat insya Allah. Saya insya Allah tahun 2021 ini mau perbanyak tutorial premium karena banyak yang minta sebetulnya, cuman saya belum sempat bikin kemarin. Oke, insya Allah ya, mas karakternya dipakai bone ya. Iya, yang tadi kan maksudnya kan, bone-nya otomatis ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi bagaimana cara proses ini, itu kita nggak perlu membuat rigging. Kita hanya perlu memasukkan modelnya saja. Bahkan modelnya pun teman-teman bisa cari gratis ya kan, yang tadi saya bilang ini gratis. Kemudian dimasukkan ke sini ke Mixamo, riggingnya biarkan Mixamo gitu. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk ngurusin rigging. Bang, kepala si karakter tersebut bisa diganti nggak sama kepala yang lain? Ya bisa lah, itu kan di blendernya ya, kita otak-atik aja di blender. Cara jual 3D di mana mas? Ya nantilah ya, mantap mas Dodi, kupas tuntas triknya. Ya, iya. Tadi itu, iya betulnya trik sederhana ya, trik sederhana yang teman-teman juga bisa pelajari sendiri gitu. Ntar sambil saya share juga deh biar teman-teman bisa lihat. Mas saya mungkin keluar nitip nanya pewarnaan nanti bagaimana dibuat. Pewarnaan kan sudah saya sampaikan di tutorial premium ya tentang material. Luar biasa. Kalau untuk karakter selain manusia bisa. Oh, Mixamo hanya untuk manusia. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen bikin gerakan selain manusia, otomatis nggak pakai Mixamo. Saya nggak tahu, mungkin ada website lain yang menyediakan untuk animasi karakter hewan ya, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri juga bisa. Intinya teman-teman ada gerakan ya, diekspor menjadi FBX gitu. Harus bikin account dulu ya, iya dong. Oke, accountnya Adobe ya. Kalau untuk karakter selain manusia, PPT juga bisa OBJ mas. Pernah coba? Oke, saya nggak tahu ya, mungkin bisa OBJ. Cuman masalahnya yang gerakan itu FBX ya. OBJ itu tidak bisa untuk gerakan setahu saya. Izin teman saya masuk. Oke ya. Office-nya pakai 2019. Iya, setahu saya 2019. Mungkin Office 365 bisa mungkin ya. Karena 365 kan lebih bagus dari 2019. Dicoba aja lah, dilihat ya, kalau ada import 3D object berarti bisa. Itu tanpa lighting bisa ya mas. Iya memang tanpa lighting itu ya. 2016 sepertinya belum bisa. Iya. Ya, Office 2016 sepertinya belum bisa.
Mas akun Mixamo. Ya, akun Mixamo gratis ya teman-teman, buat sendiri dengan menggunakan Adobe ya. Jadi buat aja lah akun Adobe, gratis kok. Gampang kan? Oke, pertanyaannya itu saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambahkan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Mas, bedanya Blender 283 LTS long term system dengan Blender 2.9 biasa apa ya? Sebetulnya LTS itu kan jaminan dari Blender bahwa software versi itu akan di-update terus gitu ya, sesuai dengan ini long term system ini. Jadi teman-teman yang menggunakan software versi itu yang ada di dalam LTS itu nggak perlu khawatir gitu, karena sistemnya akan terus diupdate. Blender dia akan mendapatkan terus update gitu sampai batas waktu yang ditentukan. Long term support. Nah, jadi misalnya gini nih, Blender 2.83 ini akan disupport sampai tahun 2022 ya. Jadi bug-bug akan terus diperbaiki sampai 2022. Setelah itu teman-teman jangan pakai versi ini lagi gitu ya. Terus yang Blender versi 2.9, 2.91 ini 2.9 ini akan terus sampai 2.93 ini akan diupdate sampai 2023. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak update ke versi 3 gitu, misalnya nanti kan ada versi 3 nih, teman-teman tetap pakai versi 2.9, 293 ini nggak masalah gitu ya, sampai tahun 2023. Begitu juga versi 3 dan seterusnya. Jadi pada dasarnya untuk long term support itu adalah fasilitas support untuk memperbaiki ya beberapa bugs yang ada di software tersebut. Itu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bedanya sama dua, ya sama aja ya, sama aja. Berarti nggak harus Blender, penting objek OBJ. Berarti nggak harus Blender, penting objek FBX-nya ya Mas. Iya betul. Yang penting FBX untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai Blender ya nggak apa-apa. Misalnya pakai 3ds Max atau pakai Maya atau apa, yang intinya formatnya adalah FBX. Blender 2.79 ke 2.8 perbedaannya jauh nggak Mas? Sangat jauh sekali ya, kayak bumi dan langit. Jadi bagi teman-teman yang masih pakai versi 2.79 ke bawah, kalau menyeberang ke versi 8 itu perubahannya drastis. Tapi saya yakin teman-teman pasti akan suka dengan versi 2.8 ke atas. Karena apa? Karena 2.8 ke atas itu sudah memiliki user interface yang sangat familiar untuk digunakan orang awam. Jadi orang awam itu maksudnya orang pemula ya. Orang pemula itu kalau di depan software, itu kalau ngelihat ada icon seperti ini, itu pasti mudah paham gitu ya. Oh, ini untuk menggeser, ini untuk rotasi, ini untuk skala gitu ya. Kemudian tools-toolsnya ya ada inilah, ada ikonnya gitu, dan lebih tertata. Kalau di versi 2.7, wah nyari kayak gini itu kan nggak ada gitu, ada di bawah sini kecil sekali. Jadi bagi pemula, bagi orang awam itu sangat-sangat sulit mempelajari software 2.7 ke bawah. Itu ya, belum lagi untuk shortcut-shortcutnya banyak juga perubahan. Jadi saran saya sih kalau misalnya komputernya kuat, itu pakai saja versi 2.8 ke atas. Banyak juga yang tanya versi 2.8 dengan 2.9 apa bedanya. Sebetulnya 99% sama. Yang membedakan hanya beberapa tambahan-tambahan, perbaikan bugs gitu ya. Kalau teman-teman sering lihat update-nya di YouTube, ada beberapa yang sering update gitu ya, itu ada tambahan sedikit-sedikit lah ya. Jadi nggak terlalu signifikan bagi pemula. Teman-teman yang masih pemula nggak usah khawatir, tidak harus update terus softwarenya, pakai versi 2.8 pun saya rasa masih nyaman. Oke, apalagi ya, berarti nggak harus Blender. Oke, untuk tutorial stand kemarin yang saya dapat. Nah ini pertanyaan dari Pak Slamet ya. Blender 2.79 ke 2.8 perbedaannya jauh tidak Mas? Jauh ya. Untuk tutorial stand kemarin yang saya beli. Ya, jadi tutorial yang saya buat membuat stand pameran itu dibuat dengan menggunakan Blender lama 2.79. Pada dasarnya bisa diimplementasikan ke Blender terbaru asal teman-teman paham cara menggunakan toolsnya. Jadi kalau misalnya move misalnya atau menggeser objek 2.7 dengan 2.8 paham, ya sudah berarti bisa. Material juga begitu ya, cara memberikan material di 2.7 dengan material di 2.8 ke atas itu berbeda.
Tapi kalau teman-teman tahu caranya, ya sudah berarti bisa gitu ya. Secara keilmuan sebetulnya sama saja secara teknis, cuman masalahnya detail-detailnya yang beda. Berikutnya Mas Dodi, kalau buat akun Mixamo harus pakai akun Adobe, betul, gratis. Berikutnya lagi, lighting compositing yang dipakai di film animasi bagaimana Mas? Atau diatur di renderan. Iya, jadi kalau dalam sebuah produksi yang besar untuk film ya, itu punya orang-orang tersendiri ya. Jadi dipisah-pisah gitu, dipilah-pilah tim produksinya. Dan untuk lighting compositing itu juga ada tim sendiri ya, shading namanya. Jadi mereka melakukan proses shading itu sendiri. Caranya ya panjang ya kalau diceritain. Jadi untuk melakukan proses shading itu panjang. Oke, ini apa lagi tadi? Mau bertanya tentang gambar di atas dengan pertanyaan bagaimana melubangi bagian yang diwarnai merah. Oke, ini saya lihat dulu ya. Seperti ini. Ini bisa menggunakan boolean. Boolean tapi nyasar dan gagal. Ya saya harus dicoba dulu ya, Saya perlu coba dulu gagalnya seperti apa gitu ya, karena pasti bisa. Cuman masalahnya mungkin harus dicoba dulu. Bagaimana cara melakukan select yang tepat untuk kasus di atas agar bila ditekan shortcut G untuk memindah muncul. Ya tinggal di grab saja ya. Jadi kalau misalnya, bentar saya lihat dulu tadi. Untuk memindahkan objek, ini kan dalam edit mode ya kan. Kalau dalam edit mode memang sulit karena kan yang diseleksi nanti bisa per vertex, per face gitu ya. Tapi kalau dalam objek mode ya dia satu objek penuh. Jadi pastikan bahwa ini dalam posisi objek mode. Gitu. Nanti detailnya kalau misalnya ada yang kurang jelas bolehlah dikirim filenya aja ke saya atau ke WA biar nanti saya cek ya. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan yang masuk ke dalam chat ini, tapi ada juga pertanyaan yang masuk ke WA ya. Sebelumnya saya mau coba jawab dulu ya. Pertama dari Mas Retno Purnomo. Mas, apakah dalam modeling ada perbedaan ketika membuat model antara satu objek dengan objek yang terpisah? Misalnya modeling kursi, ada yang terpisah bagian kaki dan alas kursi. Ada juga yang satu objek dari objek saja, dari kaki sampai alas kaki. Tidak masalah ya, nggak masalah. Mau dipisah-pisah boleh, mau jadi satu juga boleh gitu ya, nggak ada perbedaan, sama aja. Kecuali untuk karakter ya, untuk karakter itu lain lagi. Kalau karakter, ya ada triknya lah, boleh dipisah, boleh digabung juga. Fungsi catch ya, kemarin ada yang bertanya fungsi catch untuk objek. Itu membentuk ya, catch-nya itu membentuk objek. Jadi setahu saya di Blender itu kan ada fasilitas yang namanya apa ya? Namanya itu ini di modifier ya. Di modifier lattice ya, mungkin yang dimaksud itu. Jadi kalau kita membuat lattice itu di mana sih tempatnya? Ini dia lattice ya. Oke, nah di lattice ini kan ada nih catch-nya ini catch-nya ini. Jadi dia membentuk si objeknya. Nah, sebentar saya coba dulu ya. Lattice, ini lattice-nya adalah ini. Oke, jadi lattice-nya ini kalau kita select di edit mode dia akan bisa mempengaruhi si objek. Seperti ini misalnya. Nah, ya kan ini cage-nya namanya. Ini kandangnya, kurungannya gitu ya. Kurungannya akan mempengaruhi bentuk dari si objek ini. Ini objeknya kebetulan tidak ada segmen ya. Jadi saya subdivide jadi beberapa gitu supaya dia terbentuk. Nah, gini. Jadi yang dibentuk ini cage-nya atau kurungannya dengan menggunakan lattice. Nah, objek ini tidak dirubah tapi dia otomatis mengikuti bentuk dari cage-nya gitu ya. Itu tadi pertanyaan dari teman di WA group. Kemudian dari Mas Yudo Widodo, kalau setelah sculpting lalu di rotopo, bagaimana caranya detailing di lokasi yang cukup detail itu masih terlihat di hasil retopo? Oke, nanti kalau soal retopo ini sebetulnya saya mau buat tutorial khusus ya, karena itu
satu bagian tersendiri untuk modeling karakter. Modeling karakter itu bisa menggunakan metode yang tradisional, yang menggunakan extrude, kemudian di loop cut gitu ya, ataupun menggunakan metode yang sculpting. Jadi kita sculpt dulu, dipahat dulu, setelah dipahat baru di retopo. Nah, kalau banyak pertanyaan, bisa nggak kalau misalnya hasil sculpting itu langsung dianimasikan? Tidak bisa, karena bentuk meshnya itu kacau ya, bentuk meshnya itu sangat kacau. Kalau misalnya kita mau dianimasikan itu perlu bentuk topologi. Istilah topologi itu untuk permukaannya itu ya, itu harus diperbaiki teman-teman. Nanti ada ilmunya sendiri. Sebetulnya saya sudah beberapa tutorial ya, itu sudah sempat saya bahas, cuman nggak terlalu dalam gitu. Karena untuk menggerakkan bagian-bagian sendi itu butuh segmen atau topologi yang baik. Kalau topologinya tidak baik, bentuknya jadi hancur gitu. Jadi itu satu bagian tersendiri. Sebentar saya baca dulu WA dari Pak Yohan nih. Model dipisah atau digabung tergantung keperluan. Biasanya jika bendanya beda material maka dipisah. Oke, ini saya jawab. Pak Yohan jawab ya. Pak Yohan menjawab lewat WA. Mungkin pertanyaan dari Mas Retno Purnomo tadi ya. Jadi gini jawabannya Pak Yohan. Model dipisah atau digabung tergantung keperluan. Biasanya jika bendanya beda material maka akan dipisah. Kursi kayu sebaiknya dipisah. Kalau sofa jadi satu gitu katanya. Oke, bisa seperti itu ya. Boleh dipisah, boleh jadikan satu, jadi tergantung kebutuhan. Makasih Pak Yohan. Oke, itu pertanyaan tadi ya dari Mas Yudo untuk masalah retopo. Mau bertanya tentang gambar, oke ini tadi sudah dijawab ya. Oke, yaitu. Saya akan lihat lagi di chat. Pak Dodi, pertanyaan saya di WA, kalau jadi proses sculpting retopo bagaimana caranya? Tadi ya, sudah ya. Topologinya secara DNC. Maaf nih kalau banyak tanya Mas. File FBX juga bisa di-insert di PPT nggak Mas? Bisa dong ya, tadi kan. Tadi yang saya contohkan itu file FBX ya. Jadi mungkin tadi belum nyimak di awal bahwa file ini yang saya masukkan ini di PowerPoint ini file FBX. Bukan OBJ ya, kalau OBJ malah nggak bisa gerak setahu saya. Jadi FBX itu dia mendukung animasi. Dan FBX itu lintas software ya. Jadi teman-teman misalnya bikin di Blender, mau dimasukkan ke dalam 3ds Max, mau dimasukkan ke dalam Maya, itu harus pakai FBX. Karena dia lintas software, termasuk juga dari Mixamo ke PowerPoint, ke yang lain-lain itu menggunakan FBX. Oke, apalagi ya? Bisa 1 juta vertex di Sclap? Oh, bisa. Ya, Sclap itu tergantung, ya bisa banyak banget lah ya untuk vertexnya. Jadi tergantung jumlah subdivisionnya nanti. Oke, itu teman-teman ya pertanyaannya. Berikutnya untuk masalah Shutterstock. Mas Dodi, kalau untuk membuat efek karakter apakah bisa dibuat di Blender saja atau perlu menggunakan software lain seperti AE? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita mau yang efek yang simple, ya udah masuk ke AE aja atau ke software yang lain gitu ya. Misalnya cuman mengganti warna atau ngasih efek flicker gitu ya atau apalah ya. Itu bisa menggunakan AE. Tapi kalau misalnya mau di full di Blender juga bisa. Cuman saya terus terang saya nggak mendalami special effect di Blender karena ya yang pertama saya belum punya waktu untuk mempelajari itu. Yang kedua kayaknya rumit banget gitu ya special effect di Blender karena Blender belum punya fasilitas khusus untuk itu yang mempermudah gitu. Seperti misalnya untuk editing juga ya, editing kan di editing video maksud saya, editing video di Blender kan bisa. Tapi fasilitas video editing di Blender itu masih sangat terbatas gitu dan agak sulit. Jadi kalau saya pilih untuk video editing nggak pakai di Blender, mungkin pakai software Adobe gitu. Tapi itu pilihan saja, teman-teman juga bisa. Oke, untuk masalah Shutterstock ini terus terang ya, saya belum menguasai bener karena saya juga baru nyemplung di Shutterstock. Kemarin ada permintaan nggak apa-apa, pokoknya diomongin aja. Sekali lagi saya bukan pakarnya di bidang Shutterstock, tapi nggak ada salahnya kalau saya share juga karena saya sudah punya akun Shutterstock dan ini sudah saya buat lama. Kebetulan dulu waktu saya daftar itu masih pakai
paspor ya. Sekarang ternyata enggak teman-teman. Kalau teman-teman baca, ini saya baca ya di website gitu ya. Cara daftar jadi kontributor di Shutterstock 2021. Itu sekarang teman-teman dipermudah ya. Jadi tidak perlu menggunakan paspor lagi. Jadi bisa menggunakan KTP untuk verifikasinya. Kalau dulu harus pakai paspor. Jadi saya kebetulan punya paspor gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu, teman-teman daftar biasa aja di Shutterstock. Ini shutterstock.com, nanti login, sign up. Kemudian mengisi data-data pribadi. Itu di situ ada alamat email dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai itu tinggal di-upload saja. Di sini ada upload konten ya. Teman-teman nanti saya share deh ini linknya untuk mempelajari. Saya nggak tahu juga ini dapat dari, pokoknya barusan saya cari juga sih. Teman-teman bisa lihat di ini ya, di chat ya, bisa langsung diklik. Karena nanti kalau udah meetingnya selesai itu chatnya hilang kan. Nanti bisa dilihat belakangan. Yang penting di copy dulu itu. Jadi itu artikel yang saya baca barusan. Cara mendaftar ya, cara daftar jadi kontributor di Shutterstock. Kemudian di sini ada cara upload. Cara upload di Shutterstock gampang banget teman-teman. Tinggal teman-teman masuk ke dalam submit.shutterstock.com. Nah, di sana ada upload konten ya. Teman-teman tinggal klik saja tombol merah nih, upload konten. Select multiple file. Ini atau select satu file gitu ya. Sebentar teman-teman, ada Oke, I'm back. Itu teman-teman tinggal pilih upload saja. Kemudian itu ada ininya teman-teman. Ada ya kita harus ngisi lah nama filenya apa. Saya contohkan dulu ya. Saya ambil dulu gambar. Mana ya? Oke, ini misalnya foto nih ya. Nanti kita contoh aja nih. Oke, ini next. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kan ada ininya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ini sudah saya barusan upload ya. Itu teman-teman harus isikan data-datanya. Di sini dia termasuk apa? Foto atau ilustrasi. Kalau foto itu adalah ya foto, hasil foto dari HP atau dari kamera SLR gitu ya. Admit dulu sebentar. Kemudian kalau dia berupa 3D seperti ini kan saya punya juga yang 3D ini. Itu ilustrasi ya, masuk ke dalam image type-nya adalah illustration. Jadi illustration itu adalah hasil buatan tangan. Jadi baik itu gambar manual maupun gambar menggunakan komputer ya, 2D maupun 3D. Kemudian di sini ada use-nya untuk komersial atau untuk editorial. Nah, kalau komersial ini adalah gambar-gambar yang sifatnya kita jual ya, yang ini ada suaranya siapa ya? Tolong di mute dulu ya, tune musikal. Mute. Oke, saya mute aja. Oke, nah tadi mana tadi ya? Ini dia. Kalau editorial itu yang untuk keperluan berita. Jadi misalnya kejadian gunung meletus, banjir, atau foto presiden, foto tokoh-tokoh gitu masuknya ke editorial. Tapi kalau yang komersial ini ya foto model, produk, atau objek-objek yang kita buat dari 3D maupun 2D. Ini ya pilihannya itu. Kemudian di sini deskripsi itu kita tuliskan misalnya ini gambar dokter sama gambar perawat ya, ini namanya
doctor and nurse in pose, medical 3D rendering ya. Teman-teman boleh tambahkan lagi misalnya COVID, on COVID atau apa gitu ya, with mask misalnya. Kategorinya people ini karena dia orang ya, ada karakter orang di situ, people. Kategorinya kedua ini saya karena nguploadnya tentang kesehatan, jadi di sini adalah healthcare dan medical. Lokasi ini opsional ya, boleh ditulis boleh enggak. Misalnya saya di Kediri gitu. Kemudian ini apa ya? More option is enggak juga nggak apa-apa ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada keyword ya. Keyword ini yang sering orang gunakan untuk mencari. Jadi teman-teman bisa mengcopy saja dari keyword yang sudah ada ya. Jadi teman-teman buka aja Shutterstock. Kemudian cari aja gambar-gambar yang mirip ya. Misalnya 3D rendering apa ya? Healthcare atau dokter. Nah, misalnya gini ya, ini misalnya contoh nih punyanya orang nih. Di sini ada keywordnya teman-teman. Ya, kita lihat. Nah, ini kita copy ya, kita copy dan kita masukkan ke sini. Kalau nggak mau repot ya, karena kan banyak ini keywordnya. Gitu aja teman-teman bisa cari di situ. Kemudian sudah di submit ya, di submit, kemudian ditunggu. Nanti akan dicek sama timnya sana dan kalau misalnya sudah tersubmit, nanti akan muncul di halaman depan kita. Nah, di sini ya. Jadi ini image portofolionya ada berapa di sini yang sudah di approve, ya. Kemudian di sini ada yang terjual berapa. Karena saya kan masih baru ya, baru 2 minggu ini, 1 minggu 2 minggu lah. Itu jadi ya belum ada yang terjual. Makanya tadi saya bilang saya tuh belum kompeten untuk ngomong ini, cuman nggak apa-apa lah ya. Namanya juga berbagi, siapapun bisa lah. Gitu teman-teman. Jadi untuk masalah Shutterstock yang penting kalau saya lihat dari video-video orang, tipsnya adalah rutin upload ya, rutin upload. Karena apa? Semakin banyak produk kita itu akan semakin kemungkinan besar terjual atau laku. Seperti contoh dari beberapa orang itu minimal 1000 ya, minimal 1000 konten supaya dia bisa laku, lebih laku ya, minimal 1000. Jadi semakin sering tentu semakin bagus. Kemudian cari trennya, tren untuk saat ini. Teman-teman bisa mencari tren dari Shutterstock sendiri. Di Shutterstock sendiri itu di bawah ada popular upload, popular search ya, popular search di paling bawah di sini. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bikin yang tentang animal misalnya atau people. Nah, di sini ada beberapa yang lagi tren. Misalnya ini ada stock photo man, stock photo people ya. Teman-teman bisa lihat deh, misalnya untuk masalah health and medical. Ini ada dokter, ada nurse gitu ya. Dilihat saja. Oh, itu sekarang trennya berarti kayak gini gitu untuk masalah nurse. Ini karakter-karakter gini. Gambar orang pakai masker gitu ya, itu trennya. Atau teman-teman pakai Google Trend juga boleh, atau apalah ya yang teman-teman tahu toolsnya. Kemudian jangan lupa kualitas teman-teman, karena meskipun kita sering upload ya, bukan berarti kita mengabaikan kualitas. Kualitas itu tetap harus kita perhatikan. Jadi jangan sering-sering upload tapi kualitasnya nggak karu-karuan. Tetap harus pakai kualitas. Dan kalau bisa sih itu teman-teman itu konsisten dengan tema. Jadi misalnya teman-teman berjualan 3D ya, 3D aja semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin jualan 2D, mungkin boleh di akun yang lain. Teman-teman buat akun lagi untuk 2D. Ini hanya untuk 3D saja gitu. Atau teman-teman mungkin mau bikin khusus tentang hewan-hewan, ya udah hewan-hewan aja. Kemudian nanti bikin lagi akun yang lain khusus untuk karakter manusia gitu. Jadi konsisten. Oke, tadi kualitas ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap memperhatikan kualitas meskipun nguploadnya harus banyak. Jangan sampai kualitasnya turun. Kemudian yang keempat adalah share di sosial media.
boleh di Instagram atau teman-teman punya Facebook di Facebook, di YouTube gitu ya, di share di sana supaya orang itu kalau mencari dimanapun itu nemu dan dia akan lari ke tempat kita menjual produknya, misalnya di Shutterstock. Nah selain Shutterstock itu ada banyak, teman-teman boleh mencari deh, ada banyak sekali, termasuk yang sering saya pakai adalah Freepik. Nah di Freepik ini juga saya juga terus terang belum tahu ya caranya bagaimana, tapi ini termasuk website yang laris karena bisa menghasilkan uang juga banyak. Jadi silakan teman-teman pelajari ya. Nanti kalau sudah teman-teman paham tentang bagaimana cara mendaftar, cara mengupload, dan bahkan cara mendapatkan uang dari Freepik, nanti boleh berbagi dengan teman-teman yang lain di sini. Dan termasuk saya juga, saya pengen tahu ini. Oke ya, selain ini ada lagi banyak masih di Envato itu, Envato Group itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Ada Audio Jungle untuk suara, ada 3D Ocean untuk 3D-nya gitu ya. Misalnya 3D ya. 3D Ocean, 3docean.net. Ya, 3docean.net ini termasuk bagian dari Envato. Jadi Envato itu punya ada Video Hive, ada Audio Jungle tadi dan lain-lain ya, ada Graphic River. Nah, di 3D-nya ini namanya 3docean.net. Teman-teman juga bisa jualan 3D di sini. Ya, tinggal dipelajari aja deh, saya rasa hampir-hampir sama ya. Dan untuk masalah produk yang kita jual tadi, seperti di Shutterstock ini, gambar, foto maupun 3D, itu bisa kita jual juga di website lain, misalnya di Freepik ya. Jadi gambar yang sama itu bisa dijual di beberapa website yang berbeda. Jadi misalnya di sini kita upload dengan karya yang sama pun boleh, karena bukan eksklusif ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh jual di multi marketplace. Oke, itu untuk masalah Shutterstock ya. Jadi saya nggak akan share terlalu banyak juga karena ya yang saya tahu juga cuma sedikit. Saya baca lagi ya, Pak Dodi, apakah menjual footage video dan image hasilnya cukup menjanjikan? Iya, sangat-sangat menjanjikan teman-teman. Sekali lagi ya, kalau kita jualan, tapi ingat ya, ini konsisten. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya kalau kita nggak konsisten. Ya, apalagi yang gampang teman-teman menyerah, misalnya baru ngupload 10 aja sudah nggak laku-laku gitu ya, nggak ada yang beli, ya terang aja baru 10 gitu ya. Atau misalnya teman-teman pengen jadi YouTuber, baru ngupload 10 video udah lemes gitu ya, kok nggak ada yang subscribe, kok nggak ada yang nonton, ya kan baru 10. Jadi kita harus konsisten, apapun yang kita kerjakan itu harus konsisten. Saya selalu bilang kepada teman-teman, ingat ya, kalau saya sih punya pegangan itu dream, commitment, and consistent. Dream ya, kita punya mimpi, kita punya cita-cita gitu ya. Cita-citanya pengen jadi animator. Oke. Kemudian komitmen, ya harus komitmen, kalau pengen jadi animator harus belajar gitu, harus terus-terusan belajar, baik itu teknis maupun yang lain-lain ya, non teknis harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari ya nggak akan bisa gitu. Yang ketiga adalah konsisten, harus terus menerus gitu. Kalau misalnya kita cuman angkat-angkatan, mumpung ada tutorial baru beli, kemudian minggu depan sudah malas belajar gitu, itu nggak akan juga menghasilkan gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus tetap konsisten. Belum kelihatan screen share-nya, masa sih? Screen bisa dilihat, caranya klik tanda pin. Oke, ini mungkin dia belum tahu cara lihat share screen ya. Untuk Shutterstock berapa resolusi disarankan? Oke, nah untuk Shutterstock itu untuk image itu 300 dpi. Jadi teman-teman bisa lihat deh contoh di sini ya, contoh yang ada ini image ya. Untuk image kita lihat dulu, misalnya ini Valentine. Karena image trennya sekarang itu kan mau mendekati bulan Februari. Jadi ini image-image yang terkait dengan Valentine itu lagi laris. Teman-teman bisa lihat, kalau kita klik ya, di sini ada ukurannya ya 300 dpi. Teman-teman bisa ngikutin ini aja lah. Mungkin untuk ukurannya beda-beda, kan ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang square gitu ya. Jadi masalah ukuran sih relatif ya, dilihat aja di sini. Ini ada 5000 kali 3000 pixel. DPI-nya tetap 3000 dpi, JPG, formatnya JPG. Ini yang paling besar ya. Untuk yang paling kecil dia otomatis akan di-convert oleh si Shutterstock. Jadi kita ngirim yang paling besar. Nah, untuk yang video teman-teman masuk ke footage ya. Footage itu yang bergerak. Jadi di sini misalnya Valentine Day tapi yang footage. Mana tadi? Nah, ini dia. Misalnya ini Valentine Day tapi yang footage. Nah, untuk yang footage ini, video ini kita bisa mengupload dengan ukuran
Full HD minimal. Di sini ada 4 ya, ada 4K, ada HD, HD, dan ada SD. Ini yang paling kecil, tapi saya rasa teman-teman coba deh minimal HD lah ya, 1920 x 1080 pixel. Untuk frame rate-nya terserah ya, di sini ada FPS-nya beda-beda, nggak apa-apa. Kemudian untuk durasinya maksimal 10 detik. Tidak perlu panjang-panjang. Durasi maksimal saya baca-baca itu ada yang 30 detik boleh, maksimal 30 detik, tapi rata-rata di sini paling cuma 10 detik ya, seperti ini 16 detik, 15 detik, 12 detik. Nah, ini ada bikin animasi panah gini ya, teman-teman pasti bisa lah bikin dari After Effects atau dari Flash atau dari Blender juga bisa kayak gini. Ini durasi cuman berapa detik tadi? 8 detik ya kan? Ini ukurannya HD 1920 x 1080 pixel. Formatnya adalah MOV ya, hanya MOV saja setahu saya. MOV itu QuickTime. Dan MOV ini bisa transparan backgroundnya. Jadi ini kalau ini green screen, tapi teman-teman juga bisa di render dengan alpha channel. Jadi bisa transparan. Oke, itu teman-teman ya. Apalagi? Nah, selesai. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya rasa cukup teman-teman. Mau ada yang tanyakan lagi? Atau Pak Yohan deh, Pak Yohan mana Pak Yohan? Kalau mau ngomong boleh. Pak Yohan. Cukup Mas, terima kasih. Udah? Nggak apa-apa kalau mau ngomong, Ya, mau terima nyapa kasih. teman-teman, boleh silakan. Sudah tercover tadi, sudah semuanya. Saya pendengar dulu aja. Kalau ada pertanyaan ya saya jawab. Oke, teman-teman ya. Jadi Pak Yohan ini teman dekat saya, dia yang membuat tutorial untuk game, spesialis game kan. Teman-teman ada yang beli tutorial game Unity dan game G Develop itu yang buat Pak Yohan. Dan insya Allah nanti Pak Yohan akan bikin tutorial lain yang terkait dengan game. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, boleh ke Pak Yohan, dan dia ada di grup Unity ya. Jadi saya punya grup saya sendiri, Dodi Animation, dan grup yang Dodi Animation game dengan Pak Yohan. Itu teman-teman ya, ngebut ini kayaknya saya ngomongnya. Gak apa-apa lah, yang penting nanti teman-teman biar termotivasi. Dan kita sering-sering kayak gini juga ya, mungkin ini sudah lama juga sih kita nggak ngadain kayak gini, karena kemarin agak-agak padat juga jadwal saya. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman minta, Pak diadain lagi dong gitu, atau Mas diadain lagi dong Google Meet-nya, ya insya Allah nanti saya akan atur waktunya. Ngomong apa terserah, teman-teman pengen ngomong apa, mau ada yang tanya teknis boleh, saya akan usahakan untuk menjawab, nyiapin gitu ya. Ngomong hal teknis juga boleh. Yang penting apa yang teman-teman butuhkan saya usahakan untuk saya jawab. Oke? Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom chat. Dan saya akan upload nanti hasil rekaman hari ini. Mas, kalau jual 3D object, apa prosesnya sama? Sama saja. Ya, jadi pada dasarnya semua produk digital yang kita buat itu bisa kita jual. Jadi tadi juga ada pertanyaan kan, bagaimana cara menjual produk 3D? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan. Teman-teman bisa menjadi seperti saya, 3D freelancer. 3D freelancer itu ya garap-garap kerjaan 3D gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengajar, baik mengajar secara online maupun mengajar secara offline. Kan sekarang banyak tuh metode mengajar, nggak harus secara offline ya, misalnya jadi guru privat atau jadi guru di sekolah atau guru di les, itu nggak harus seperti itu. Teman-teman juga sekarang bisa mengajar secara online, baik itu di platform-platform yang sudah disediakan ataupun teman-teman jualan tutorial seperti saya. Nah, selain itu manfaatkan marketplace seperti yang tadi. Ya, marketplace yang seperti tadi tuh banyak banget teman-teman sekarang itu. Baik itu untuk kebutuhan foto, musik, audio, 3D object, game, video stock shoot ya, kemudian dan lain-lain termasuk 3D. Teman-teman bisa jualan di seperti yang tadi saya bilang ya, di sini ada 3D Ocean. Ada juga namanya itu turbosquid.com. Squid ini salah nih.
turbosquid.com ini terkenal banget ini. Nah, jualan dimanapun bisa ya. Cuman masalahnya adalah hal teknis, kayak misalnya aturan teknis untuk mengupload itu bagaimana, itu silakan dipelajari aja lah, itu ada semua kok aturan-aturannya itu di setiap website ya. Teman-teman tinggal pelajari aja. Kalau nggak nemu kalau misalnya susah bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesianya ya. Mungkin ada orang lain yang share gitu. Ada orang lain yang share tentang itu, seperti ini Shutterstock tadi kan bahasa Indonesia nih. Nih, ya kan ada yang share dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, tinggal cari aja di internet. Internet ini tempatnya semua ada di sini. Oke, Mas, kalau mau share versi free di FreePic dan lain-lain, apakah nanti juga menguntungkan? Kalau yang free itu yang menentukan kalau nggak salah dari FreePic-nya gitu ya. Jadi kita hanya membuat konten, kita upload ke sana, misalnya ke FreePic ya, kita upload. Nanti dari FreePic-nya akan membuat program mana yang dipilih untuk di-share gratis, mana yang dijual gitu. Jadi itu bukan dari kitanya. Kalau kitanya sih pasti akan mendapatkan terus gitu ya. Gitu. Jadi pasti menguntungkan lah. Luar biasa Mas Dodi dan Mas Johan ya, terima kasih juga. Semoga sukses selalu, amin. Buat teman-teman juga semua sukses ya. Ditunggu tutorial terbarunya, amin. Sering-sering meeting kayak gini Mas biar semangat kita terjaga. Iya. Kalau jualan tutorial di mana Mas? Thank you Suhu. Oke, kalau jualan tutorial di mana? Ya sekarang ada banyak juga platform untuk jualan tutorial ya. Kemarin tuh saya lihat apa ya namanya ya? Sebentar. Adik saya tuh kemarin sharing itu. Pixel apa namanya ya? Nah, ini. Namanya itu Pixel Ninja. Nah, ini contoh ya, teman-teman yang mau jualan tutorial nih. Ada website Indonesia namanya pixelninja.id. Nah, teman-teman bisa juga menjadi kontributor di sini, menjadi apa namanya? Ingin menjadi mentor dan dapat penghasilan tambahan. Nah, silakan hubungi kami katanya gitu. Jadi teman-teman bisa jualan tutorial di sini nih. Namanya pixelninja.com. Jadi ini semacam online course gitu. Di sini saya lihat juga sudah ada yang jualan 3D course, Blender nih dia, Blender 3D low poly. Namanya Lukman. Itu mentornya. Nah, ini materi yang dia kasih itu dia membuat seperti ini. Ya, teman-teman bisa ya jualan tutorial di sini juga kalau memang kompeten. Oke, saya rasa cukup lah ya teman-teman. Purwalenta. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pagi ini. Lain kali insya Allah kita sambung lagi ya. Nanti saya infokan di WA Group atau di Telegram Group. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, bahagia selalu, tambah hebat semuanya bagi teman-teman yang ada di grup Dodi Animation. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.